video yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kelemahan dari arbitrase. Yaitu kelebihan arbitrase. Yang pertama ada kelebihan arbitrase. Perkembangan arbitrase tidak terlepas dari kelebihan lembaga arbitrase itu sendiri. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada kerahasiaan sengketa para pihak. Yang B, dapat terhindar dari keterlambatan akibat hal prosedural atau administratif. Yang C, para pihak dapat meminta arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. Yang D, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah. Yang E, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbiter. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui hal sederhana ataupun dapat dilaksanakan. Kemudian selain itu, menurut H.M.N. Purwosucipto berpendapat dari arti pentingnya arbitrase di antaranya. Yang pertama, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, para arbiter terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang mampu membuat keputusan yang memuaskan para pihak. Yang ketiga, putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Yang D, putusan peradilan arbitrase dirahasiakan sehingga tidak banyak yang diketahui oleh umum. Adapun kelebihan lainnya itu seperti adanya kewenangan yang diberikan kepada arbiter untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan keadilan dan juga kepatuhan atau exequio ad bono. Artinya, arbiter dalam memutuskan sengketa tidak berpacu terhadap spek hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan kehendak dan juga keinginan dari masing-masing pihak. Konsekuensi dari prinsip putusan yang didasarkan pada kepatuhan adalah terakomodasinya kepentingan para pihak dalam keputusan yang dijatuhkan arbiter. Pengembangan keputusan arbiter selain didasarkan pada keadilan dan juga kepatuhan harus juga didasarkan pada situasi dan juga kondisi para pihak yang bersengketa atau kompromistis. Prinsip ini akan berakibat langsung pada kepatuhan atau win-win solution. Yang kedua, yaitu ada kelemahan dari arbitrase. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase mempunyai banyak kelebihan yang dengan sendirinya membawa para pihak pada posisi yang menguntungkan. Fenomena ini tidak selamanya benar, sebab dalam beberapa kasus yang pernah terjadi membuktikan bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase justru rumit dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Contohnya biaya perkara di BANI. Selanjutnya ada beberapa kelemahan lainnya dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Sebagai contohnya, masyarakat masih belum banyak mengetahui keberadaan dan juga kiprah dari lembaga-lembaga seperti BANI dan juga Basarnas. Yang B, ada masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga arbitrase. Ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan juga diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang ada. Kemudian yang C, ada lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa ataupun kewenangan melalui eksekusi putusannya. Yang D, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkar dengan berbagai cara, baik dengan teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan, pembatalan, dan sebagainya. Yang E, ada kurangnya para pihak memegang etika bisnis sebagai suatu mekanisme ekstrajudikal. Arbitrase dapat bertumpu di atas etika seperti kejujuran dan juga kewajaran. Kemudian selain itu, kelemahan dari arbitrase lainnya yang perlu diketahui yaitu yang pertama, ada putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan untuk melakukan rasa keadilan berpihak. Yang kedua, apabila yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk memilih eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Yang ketiga,
pada para praktiknya mengaku dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit. Yang keempat, pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan membawanya kepada badan arbitrase tidaklah mudah. Kemudian cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.